Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang memposting ke buku besar atau ledger dan membuat trial balance. Nah, sekarang setelah dimasukkan ke jurnal umum, kita akan masukkan atau posting ke buku besar. Jadi, buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang telah digabungkan. Kalau jurnal umum kan masih acak ya, cash, share capital ordinary, atau land, terus masih acak kayak gini. Nah, di buku besar, kita akan satukan cash, capital, misalnya ini cash, ini cash yang ini nanti bergabung dengan cash yang ini. Seperti itu. Cara memasukkannya gimana? Mari kita masukkan. Cash terjadi sebanyak 9 transaksi yang mana terjadi pada 9 tanggal ini. Nah, sekarang transaksi pada tanggal 1 April 2020. 1 April 2020 cash-nya itu di debit 50.000. Sekarang kita tulis di debit 50.000. Lalu tanggal 4 April terjadi di kredit 30.000. Berarti kita tulis di kredit 30.000. Lalu pada tanggal 11 April cash-nya terjadi di kredit juga. Berarti kita tulis di kredit sebanyak 1.500. Lalu begitupun selanjutnya. Setelah tahu nominalnya berapa, sekarang kita akan menghitung balance-nya atau saldonya. Jadi di buku besar ini kita bisa tahu dia itu akun debit atau kredit, bukan secara arti aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Namun secara nanti di trial balance di akhir, di neraca saldo, dia akan ditaruh di debit atau di kredit. Di sini caranya. Jadi caranya itu yang besar dikurang yang kecil. Kalau misalkan yang besarnya debit, berarti dia itu akun debit. Seperti cash ini, dia yang besarnya itu debit, berarti dia akun debit. Nah, sekarang caranya di kolom pertama sama dengan debit dikurang kredit, enter. 50.000 ya. Nah, sekarang di kolom kedua beda rumusnya, yaitu sama dengan kita ke balance yang atas dulu, lalu ditambah dengan dia akun debit, jadi ditambah dengan debitnya. Ditambah debit, walaupun kosong, tapi tetap kita cantumkan, dikurang kredit, sama dengan 20. Yang kolom ketiga juga seperti itu. Sampai seterusnya seperti itu. Kita copy saja. Nah, di akhir adalah hasilnya adalah 32.300. Nah, ini adalah debit. Karena dia dari awal adalah akun debit. Nah, lanjut kita ke contoh untuk akun kredit. Ini adalah account payable. Setelah kita mengetahui nominalnya, sekarang kita akan menghitungnya. Ini adalah contoh untuk akun kredit. Kenapa akun kredit? Selain karena dia akun payable yaitu liabilitas, di sini juga yang terbesar adalah kreditnya daripada debitnya. Jadi dia adalah akun kredit. Cara menghitungnya sama seperti akun debit, namun dia ditambah kredit. Di kolom pertama sama yang tadi debit, sekarang kredit. Jadi sama dengan kredit dikurang debit. Enter. Nah, sekarang kita ke kolom selanjutnya. Itu sama dengan di kolom kedua tadi bagaimana? Yaitu balance-nya dulu, lalu ditambah dengan kreditnya, karena dia akun kredit, lalu dikurang dengan debitnya. Seperti itu. Jadi 900 ini nanti akan ditaruh di kredit. Begitupun semua akun yang sudah disatu-satukan ya. Unearned service revenue, dividen, pokoknya semuanya tergantung siapa yang besar.
Seperti misalkan dividen. Dividen ini adalah akun kanan atau kredit. Namun di sini karena yang besar itu adalah debit, jadi dia akan menjadi akun debit. Nanti ditulis di trial balance-nya akan menjadi akun debit, seperti itu. Urutan akun pada ledger bisa disesuaikan dengan urutan aset, liabilitas, dan ekuitas. Namun di sini saya belum mengurutkan akun-akun tersebut ya, saya hanya mengurutkan melalui jurnal umum ini. Sekian penjelasan tentang ledger. Jadi setelah kita memposting di buku besar, kita akan memasukkannya di neraca saldo untuk mengetahui apakah dia balance atau tidak gitu. Mari kita masukkan. Nah, sekarang akun cash. Kita lihat cash di sini adalah akun debit. Jadi dia masuknya di debit. Kita tinggal tulis sama dengan aja dan kita langsung ke akun cashnya. Akun LAN, karena LAN ini adalah akun debit, jadi kita tulis di debit. Lalu prepaid insurance, akun debit, tulis di debit. Account payable, karena dia akun kredit, kita tulis di kredit. Yang kita masukkan adalah nominal yang paling terakhir, karena dia adalah hasil dari semua hitungan yang di atas-atasnya. Seperti cash tadi, yang kita masukkan adalah nominal terakhir, karena dia sudah ditambah dikurang dengan yang ada di sini, gitu. Unearned service revenue adalah akun kredit. Ini juga nominal yang terakhir ya. Advertising expense adalah akun debit. Sebenarnya dia akun kanan atau akun kredit, tapi karena tadi perhitungannya yang lebih besar adalah debit, maka dia termasuk akun debit. Lalu salaries and wages expense, dia di debit karena yang lebih besar di debit, maka akun debit. Share capital ordinary, karena perhitungannya lebih besar di kredit, maka dia di kredit. Dividen, sesuai perhitungan yang lebih besar ada di debit, maka dia ditulis di debit. Service revenue lebih besar di kredit, maka ditulis di kredit. Sudah semua masuk? Sekarang kita total di sini. Mereka seimbang atau tidak, kita summary-kan. Ya, sekarang kita lihat. Sama, berarti ada kemungkinan benar. Itu dia trial balance kali ini. Nanti kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian. Habis ini akan ada contoh lain, penyesuaian-penyesuaian atau transaksi yang ternyata belum tercatat ketika dimasukkan ke jurnal umum ini. Jadi nanti ada tambahannya gitu, transaksi baru. Ya, kita sudah belajar tentang ledger dan trial balance. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!